Ceritain perjumpaan kalian berdua untuk yang pertama kali. Pertama kali kalau ketemu kekasih hati ini di GKI Cawang. Jadi saya dulu berasal dari Jogja dan mulai bekerja di Jakarta. Saya kos di Tebet. Waktu kos di Tebet, saya tanya kepada omanya itu, saya kalau mau ke gereja itu di mana? Dan kebetulan Oma Raharja itu berjemaat di GKI Cawang, sehingga beliau mengatakan kepada saya, ya udah kalau gitu barengan sama Oma aja nanti. Oh, boleh, buat saya enak, anak kos baru, iya kan? Sama omanya naik mobil. Lo bayangin orang kos ke gereja naik mobil, ya baru sama Oma. Meskipun taksi ya mobilnya. Gitu. Nah, diajak ke gereja, disitulah. Terus kemudian, oh ada pemudanya. Saya aktif di situ. Ketemulah. Kalau dulu belum calon istri, dan sekarang udah istri, gitu ya. Ketemulah dengan dia. Melihat dia, waduh. Awalnya sih ya biasa. Lama-lama nggak biasa lagi. Gitu. Kalau itu dari saya. Seperti itu. Ya, kalau dari aku ya sama sih ya. Memang awalnya dulu kita ketemunya tuh di persekutuan pemuda. Pastinya itu di persekutuan pemuda. Dulu tuh pemuda, kita kalau ada persekutuan tuh setiap hari Sabtu sore menjelang agak malam lah gitu ya. Biasanya tuh di ruang rapat atas gitu. Penuh tapi penuh memang penuh. Benar. Iya. Jadi 40-an lingkaran dulu. Meja itu penuh gitu. Dan masa kita penuh. Biasanya tuh dulu pendeta kita masih pendeta almarhum Pak Suraji. Itu beliau biasanya tuh suka hadir gitu kan. Jadi biasanya kalau kita persekutuan itu kalau ada anak baru kan itu dikenalin. Ceritanya, nah si Om ini baru datang nih, dikenalin lah. Begitu dikenalin, ya namanya siapa, dari mana gitu kan. Ya aku sih pada saat itu memang lagi istilah anak sekarang tuh ya lagi jomblo ya gitu ya, jomblo. Jadi memang dulu punya pacar, terus itu pacarannya lama, nggak putus. Jadi pada saat itu kita ya masih sendiri lah. Terus begitu si Om memperkenalkan diri tuh, terus ya biasalah, namanya kita ya lihat-lihat gitu. Kok kayaknya nih gitu dalam hati. Kayaknya nih orang oke juga gitu kan. Boleh lah gitu. Ternyata kan. jawab-jawaban Tuhan. Waktu itu sih memang kita ke persekutuan itu kan bukan cari pasangan, tetapi kan nggak menutup kemungkinan juga kita dapat pasangannya tuh sama-sama mungkin di satu pelayanan atau di gereja tempat kita melayani gitu kan. Udah, setelah itu ya biasa-biasa aja sih. Kebetulan juga waktu itu Tante tuh ikut di vokal grup pemuda. Terus dia tanya, pelayanannya kalau aku mau ikut pelayanan bisa di mana ya? Dan kebetulan si Om itu bisa main gitar gitu kan. Ya udah, akhirnya kita ajakin, ayo ikut-ikut aja. Soalnya kita kadang-kadang tuh kurang gitu loh pemain musiknya gitu kan. Akhirnya biasanya kita tuh kalau latihan vokal grup pemuda itu hari Minggu setelah ibadah ketiga. Kan ibadah ketiga itu memang dulu tuh memang dominan anak-anak pemuda gitu kan. Jadi ya udah gabunglah tuh si Om gitu. Jadi disitulah sering adanya kebersamaan kita gitu kan. Sering ada kebersamaan. Terus kadang-kadang pemuda juga bikin acara untuk pergi gitu loh kemana. Misalnya waktu itu kita ke Cibodas ya. Ke Cibodas, terus ke dunia fantasi. Ya itulah, jadi di situ kita ketemu, ada kebersamaan, akhirnya ya karena memang saat itu juga usia kita, kalau dibilang ya udah cukup lah ya, udah cukup. Jadi kita tuh berdua ketemu, tapi kita sudah ada komit
bahwa kita nih bukan pacaran gitu loh. Tapi jadi kalau kita mau sama-sama cuman mau pacaran, baru mencari-cari, kita tuh kayaknya ngulur-ngulur waktu gitu. Sedangkan waktu itu aja usia kamu udah berapa ya? 30 Belum. 28, 29. Ya 28, 29 ya. Tapi kan nggak mungkin saat itu kita ketemu terus langsung kan nggak. Pasti ada PDKT-nya juga gitu kan ya. Ya udah akhirnya komit kita. Saya yang tanya. Saya bilang usia saya sudah bukan usia untuk pacaran lagi. Saya bilang, saya mau cari dan serius. Saya langsung terang-terangan. Kalau kamu mau, ayo kita mulai. Kalau enggak apa-apa. Dia bilang, oke. Disitulah. Dan hanya berjalan waktu 8 bulan lebih ya kalau nggak salah. Iya. Ya. Itu kita langsung. Itu sih. Jadi pertemuan kita ya memang akhirnya kita sama-sama pelayanan di sini, ya ketemunya kita ya di Komisi Pemuda gitu, di GKI Cawang gitu. Siap ya, teman-teman pemuda. Membagi sekarang. Baik. Mana yang turun gitu loh. Kocok arisan. Kembali. Jika dapat bepergian ke tempat impian untuk liburan romantis, ayo. Akan pergi kemana dan apa yang akan dilakukan di sana? Nah, silakan jawab dulu lah. Kau duluan dong. Pengennya sih jalan-jalan ke. Aku tuh sukanya sebenarnya sih, sukanya tuh ke yang pemandangan-pemandangan, tempat sejuk, gitu kan. Jadi kalau ke sana kita kalau jalan-jalan tuh biasanya kita tuh nggak mikirin makan. Maksudnya makan, kan ada orang yang pengennya kulineran ke satu tempat mau makan apa. Kalau kita keluar negeri biasanya sih ya, kita tuh yang penting kita udah bisa ke sana, apalagi foto-foto gitu kan. Itu rasanya tuh udah seneng banget gitu kan. Jadi nggak menuntut kalau kita pergi kemana-mana itu ada yang sesuatu yang pengen banget dibeli, enggak sih sebenarnya. Cuman ya pengen tahu tempat itu, terus foto-foto, apalagi kalau perginya berdua ya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya si Om nggak bisa, pergi aja sendiri, kita kadang-kadang mikir juga ya, kayaknya nggak enak banget biasa pergi berdua gitu kan, ini kok pergi sendiri gitu, rasanya sih nggak enak gitu kan. Rasanya nggak enak, ntar karena kadang-kadang juga kepingin sih ngajak anak-anak gitu, tapi kadang-kadang kan anak-anak tuh jadwalnya itu susah ya. Ada suatu waktu kita tuh pergi, aku kepingin sekali pergi sekeluarga berempat ke Eropa. Itu puji Tuhan tuh sih terwujud gitu kan. Jadi memang itu doang tuh satu-satu cita-citanya, kita mau foto berempat gitu di kampung nelayan di Belanda ya waktu itu. Itu yang keinginanku yang terwujud itu. Tapi kalau untuk next sih, karena kita sih lumayan ya udah beberapa sih yang kita pergiin. Ya terutama sih aku paling sukanya itu ke yang pemandangan-pemandangan. Ya dreamnya sih ke depan pengennya kalau bisa ya ke Swiss. Yang khusus Swiss ya, mono Swiss. Jadi itu yang pemandangannya memang bagus sih. Gitu. Itu sih kalau dari aku. Gak tau kalau dari si Om tuh. Baca lagi biar jangan salah ya. Jika dapat bepergian ke tempat impian untuk liburan romantis. Liburan romantis. Kalau kita sih kalau sama dia mah romantis terus. Iya kan? Jadi kalau ditanya akan pergi kemana, bersama dia kemanapun gue jalanin. Di rumah juga. Iya. Serius. Itu apa yang ada di dalam hati saya. Kenapa? Karena itu kan yang dicari. Betul. Saya kan cari bukan yang lain, dia. Jadi kalau bersama dia, mau dimanapun, apa bedanya? Pertanyaannya itu, apa bedanya? Gitu loh. Jadi kalau memang bisa pergi ke tempat yang dia mau, dan saya bisa temenin, bayangin. Dari pacaran yang saya pengen apa? Dia happy. Saya ngelihat dia happy, saya happy. Kan itu intinya.
Jadi kalau menurut saya sih bukan masalah tempatnya, tapi bagaimana ngelihat dia happy. Poinnya ya di situ. Kalau menurut saya sih ya. Apa yang akan dilakukan di sana? Ya apa yang bikin happy lah. Jadi tukang foto ya, Pi? Nah, Tapi bahkan kalau yang sekarang ini jalan pagi, Nah. kita rutin jalan pagi berdua. Terus dia, ini bagus di foto. Ya udah sono, saya foto. kadang kita Kalau ngeliat dia spot bagus. happy-nya di situ mau apa yang mau kita cari. Jadi bukan masalah hal tempat, masalah hal lain, tetapi masalah apa yang kita rasakan. Poin paling penting adalah apa yang kita rasakan. Itu aja kalau buat saya. Jadi sumuk ya? Audiens panas nih. Oh iya. Ada bunyinya. Enggak, tapi itu memang yang menurut saya jauh yang paling penting tuh itu. Apa yang ada di dalam sini loh. Itu yang akan menentukan. Itu aja. Hati penting. Mungkin silakan. Oke. Next ya. Ya. Bagaimana kalian merayakan momen-momen kecil dalam kehidupan bersama, seperti hari jadi atau peristiwa spesial lainnya? Kalau saya kembali, yang penting apa? Ya dia happy. Sekarang saya tanya misalnya kayak mau ulang tahun, maunya apa? Kamu pengennya apa? Pengen perayaan di mana? Ya udah kita jalanin. Itu aja. Kenapa? Sesuatu itu sesungguhnya bukan sekedar momen penting. Semua itu penting. Kalau kita bisa menggunakannya untuk tujuan yang apa yang kita harapkan. Poinnya itu. Apakah harus kita tunggu momen penting sehingga buat dia senang? Enggak. Setiap hari itu harusnya menjadi bagian yang penting. Nah, ada hal yang khusus, ya jelas. Kenapa? Karena bukan apa yang saya rasakan doang. Apa yang dia rasakan. Itu sesuatu hal yang penting. Buat dia, penting. Untuk, pas momen ini kita akan begini. Oke, nggak ada masalah. Yang penting kan, happy. Itu aja poinnya buat saya. Ya, kalau buat tante sih, kan sebenarnya sih kalau Om bukan orang yang romantis terus ngasih bunga atau apa di Deposito. event event Aduh. Tidak juga saudara-saudara. Kalau gitu ya. jadi ya cukup kita bisa kumpul bareng keluarga, terutama ya keluarga kecil lah ya. Makan bersama itu udah suatu kebahagiaan sih. Jadi nggak perlu yang seperti kalau kita lihat ya orang yang ngasih hadiah ini, ngasih hadiah itu enggak. Jadi kalau kita memang nggak khusus pas misalnya mau ulang tahun atau mau Natal atau mau apa tuh harus diberikan hadiah atau apa enggak. Kalau pada saatnya kita pengen memberikan hadiah, ya kita berikan hadiah gitu. Jadi nggak menunggu event-event kita ulang tahun atau anniversary, enggak. Tapi memang kadang ada kalanya memang kebetulan pas di hari-hari spesial kita, kebetulan kita bisa pergi berangkat ke satu tempat yang kita mau gitu. Ya 2018 ya kan? iya, waktu itu memang pas kebetulan memang tante ulang tahun tuh sama anniversary bedanya cuma seminggu. Jadi pas kita waktu itu bisa berangkat ke New Zealand, jadi kita bisa merayakan di sana sih. Itu aja. Tapi kalau untuk yang spesial gitu, enggak. Itu sih karena memang kebetulan aja memang di jadwal turnya bisa pas gitu. Selain itu sih enggak. Ya untuk ya mungkin kebahagiaan kita cuman itu ya, kalau ada yang ulang tahun ya makan bersama keluarga kecil, itu aja sih. Dengan adanya kehadiran orang-orang yang mencintai kasihi, kita, yang kita kasihi, itu kayaknya udah bikin kita happy gitu loh. Itu aja sih. Panas. Aslinya kok. Kayaknya. Oke, sekarang nggak Pak? Yang Aku ya. Iya. Lagi kocok lagi dong. berapa pertanyaan sih? 4 pertanyaan, Tante. Oh, ini udah 4 nih.
Terakhir. Terakhir, saudara-saudara. Bagaimana kalian menjaga komunikasi yang baik dan apa cara Anda menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik dalam hubungan? Nah, ini kalau masalah ini kan biasanya kan kalau si Om itu orangnya keras. Orangnya keras deh pokoknya. Jadi ya caranya kita jangan lawan dengan keras juga gitu. Kalau dia udah keras itu kita udah tahu. Oh, misalkan ada sesuatu lah pokoknya ya. Kadang juga memang yang mungkin si Om ini misalnya kayak tante nih ngutarain, aku gini, terus dia langsung tinggi gitu kan. Tapi aku nggak itu, ya udah, aku diam aja. Jadi nggak dilawan keras juga. Mungkin kalau dilawan keras juga, memang sih ada kalanya juga ya, kita juga ribut gitu loh. Nggak terus kita berumah tangga, kita ini bulan ini kita ulang anniversary ke 32 tahun ya. Nanti tanggal 24. Nggak mungkin tuh mulus terus kan. Di keluarga itu mulus terus gitu, nggak ada ributnya, nggak mungkin. Jadi ya kalau pas memang kadang-kadang kalau mungkin saatnya nggak tepat, kalau kita utarakan si Omnya tuh kan langsung nada tinggi kan, ya udah aku diem aja. Begitu nanti udah agak reda, nah baru diomongin lagi pelan-pelan. Saya 1 oktav lebih, nadanya tinggi 1 oktav. Betul, memang betul. Kan orangnya juga lebih apa ya? Ekspresif. Lebih ekspresif. Jadi kalau ada sesuatu tuh kayaknya lebih spontan. Menanggapinya tuh lebih gitu. Jadi ya itu, komunikasinya kita ya, kita lihat pasangan kita bagaimana. Kalau memang kondisinya dia lagi keras, ya udah kita diam aja dulu gitu. Nanti kalau memang dia rasanya udah bisa nih kita ajak bicara lagi, ya udah kita bicara lagi. Tapi memang sih kita nggak ada yang namanya ada sekali 2 kali sih memang ya ada. Tapi nggak terus yang katanya mungkin tiap hari atau sering kali ribut. Yang istilahnya ribut sehari-hari cuman biasa aja sih, itu wajar ya, nggak mungkin nggak gitu. Tapi ya puji Tuhan selama hampir 32 tahun ini ya kita nggak ada tuh yang ribut sampai besar gitu, nggak. Ada yang besar sekali. Cuman ya maksudnya kita nggak ini ya. Nggak pokoknya kita selesaikan dengan intinya sih komitmen dari awal. Ya. Komitmen dari awal pertama kita selalu katakan 1. Kalau yang 1 naik, yang 1 jangan tanggapin. Betul. Tunggu sampai momennya selesai, baru kita bicara lagi, nggak apa-apa. Jadi tunggu dulu, diam dulu. Nggak usah tanggapin dulu. Itu 1. Jadi kalau 1 udah keras, 1-nya ngalah. Itu pertama, komitmen kita. Kedua, jangan pernah keluar dari mulut, kita pisah boleh. Siapapun nggak boleh pisah. Itu dari awal kita sudah tekankan. Tidak boleh ada kata sakit apapun, jangan pernah ada kata pisah keluar dari mulut. Karena itu bisa menjadi awal yang sangat buruk. Jadi itu komitmen dari awal. Kita berdua dari awal sudah menyatakan bahwa hal itu. Ketiga, seemosi apapun kita, jangan sekali-kali pukul pasangan. Apapun itu tidak boleh. Karena itu akan menyakitkan dan mungkin sulit sekali untuk sembuhnya. Saya waktu sangat keras beradunya, saya pukul itu pintu, saya pukul itu yang lain. Ini, saya tendang pintu, ini robek, berdarah-darah. Nggak apa-apa. Yang berdarah saya, bukan yang saya pukul. Yang sakit saya, nggak apa-apa. Karena itu luapan emosi kan. Jangan sekali-sekali luapan emosi itu ke pasangan kita. Itu tidak boleh. Dan buat saya pribadi sih, saya menyadari kalau seperti itu tuh bukan lawan saya. Saya itu pengecut.
kalau sampai saya lakukan itu. Kenapa? Bukan tandingan saya, levelnya nggak sama. Kalau mau cari musuh, yang level sama. Itu dulu ya. Sekarang mungkin saya nggak perlu cari musuh. Dulu saya punya pendapat itu bahwa kalau kamu mau berantem, cari yang selevel. Bukan cari yang lemah. Kalau kamu cari yang lemah, kamu pengecut. Kenapa? Kamu tahu kamu menang. Dan kamu baru berani, baru maju. Kalau kamu tahu belum tentu menang dan kamu masih berani maju, itu baru kamu laki-laki. Karena kalau enggak, ya kamu carinya selalu yang levelnya di bawah-bawah. Terus apa yang mau dibanggain? Enggak ada. Jadi kuncinya itu di situ, bahwa jangan sekali-sekali sentuh dia ketika emosi. Jangan sekali-sekali ada terucap kata pisah. Apapun yang ada kemarahan di dalam hati. Dan yang ketiga, ketika yang satu lagi sangat emosi, yang satu diam. Karena kalau tidak, pasti terjadi sesuatu yang kita sendiri mungkin tidak harapkan. Itu kalau dari kita, komitmen bersama yang kita bisa jalani hingga hari ini. Tidak mendengar. Udah Sudah valid. udah asik denger musik. Om agak kesinian dikit om. Madep ke sana. Oke. Nah, Oh, jangan aja om. Kelebihan om. Oke, sip. Coba dipanggil dulu, dengar gak sih om? Tante Agustin coba panggil dulu, dengar gak om? tapi Oke, sibuk sendiri. Oke, pertanyaannya adalah Tante, apa yang pengen Tante katakan ke Om yang belum pernah Tante selama ini tersampaikan ke Om? Ada masuk nggak om suaranya saya? Nah, mau diulangi lagi Tante? udah tahu. Udah, Ya, monggo. langsung. Apa yang perlu dikatakan yang sebelumnya belum pernah dikatakan sih rasanya nggak ada ya, karena kita tuh berdua kalau ada apa-apa tuh pasti ya selalu saling bicara gitu ya. Kecuali memang kalau itu yang tugas-tugas penatua lah ya, itu di luar itu kita ya, kita nggak boleh cerita. Walaupun itu pasangan kita, itu kita nggak boleh, itu rahasia jabatan gitu. Tetapi kalau memang masalah-masalah di keluarga, sekecil apapun rasanya sih kita cerita. Tuh. Jadi apapun itu kayaknya yang aku tahu pasti si Om juga tahu gitu. Ya mungkin apa ya yang perlu disampaikan lagi, rasanya sih nggak ada. Cuman ya yang nggak ada deh yang aku dipikir-pikir. Bingung juga. Atau mau bilang apa yang? Oh, mau bilang apa? Bersyukur. Ya bersyukur sih punya suami, walaupun memang si Om kan memang itu udah sifat susah ya kita bentuk, paling sudah sifatnya yang memang orangnya agak lebih tinggi lah gitu ya. Tetapi ya tetap bersyukur sampai saat ini kita diberi juga dikaruniakan anak 2, perempuan dan laki-laki. Yang satu sudah menikah, tinggal yang laki-laki ini gitu kan ya. Ya semoga kita bisa menua bersama lah sampai Tuhan, istilahnya Tuhan yang memisahkan kita gitu. Itu aja sih. Selalu mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun dengan kondisi apapun, kita selalu bersyukur. Itu aja sih dari Tante. Makasih Tante. Om, Udah, Nah, dengar gak om tadi? denger nggak katanya? Apa? Denger nggak? Denger, musuhnya kenceng. Gimana nggak denger? Kalau saya nggak denger, Ini budek berarti saya. ini yang di kanan. Apa? Iya betul. Betul Tante. Itu kan. Yang tadi saya kasih gini kan kanan. Ini yang dimasuk. Iya. Gini. Nah. Ini gini. Ya. Oh, iya. Dulu ini kok bangku nggak mau muter, muterin. Ya. Muter bangku aja minta. Aman tante? Gile. Tante, aman? Itu kenceng banget om. Masuk ke kuping gue juga. Apanya? Kecilnya gitu. Oh.
Oke, aman. Tante. Oke. Coba Om dipanggil tantenya. Mam, sayang. Gitu ya. Oke, aman berarti ya. Oke Om, pertanyaannya apa yang pengen Om katakan ke Tante yang selama ini belum tersampaikan? Oke. Atau ada nggak yang Om pengen sampaikan lagi ke Tante? Ya, saya yang ingin saya sampaikan, saya berterima kasih kepada dia yang sudah 32 tahun menemani orang yang seperti saya. Orang yang seringkali kasar, orang yang seringkali mau menang sendiri, orang yang seringkali merasa diri paling benar, dan saya bersyukur Tuhan berikan dia orang yang sangat sabar, orang yang sangat mengerti saya, orang yang memang Tuhan tempatkan di sisi saya. Hal itu saya berterima kasih sekali dengan apa yang sudah dia buat selama ini. Itu yang saya sampaikan. Sip. Boleh dipanggil? Mam, Kayak kenceng banget ya. Kenceng banget ya Tante. Tadi. Oke, mungkin terakhir terima kasih ya Om dan Oh. Tante. Iya, Terima sama-sama. kasih. Terima Meluangkan kasih. waktunya. Mungkin terakhir apa ya? Bentuk Expression of love. Untuk ya ekspresinya Ya. mau pelukan, pelukan, mau cipika cipika. kayaknya kita diajari mereka lebih pinter. Maksudnya terserah. Oh gitu ya. Pilih aja. Ini yang punya gua. Kalau terserah kalian merem dong. Masih direkam lagi. Apa? Gak apa-apa. Ya udah. Aku sayang kamu ya. Nunduk dikit, nunduk dikit. Nunduk dikit. Cari yang seperti ini.